wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Nurma Fira Idris, biasa dipanggil Vira. Saya dari kelas keperawatan A dengan NIM 70300121001. Nah, di sini saya akan mereview kembali tentang apa sih yang dimaksud dengan anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita. Nah, kan sistem reproduksi itu terbagi menjadi dua, ada pria dan wanita. Nah, di sini saya akan membahas lebih jelas tentang anatomi reproduksi wanita. Nah, di dalam buku Ilmu Kebidanan Sarwono Prawiroharjo, nah di sini di Ilmu Kebidanan ini mengatakan organ reproduksi perempuan itu terbagi menjadi dua, yakni organ genitalia eksterna dan organ genitalia interna, di mana organ genitalia eksterna dan vagina adalah bagian untuk sanggama, sedangkan organ genitalia interna adalah bagian untuk ovulasi, tempat pembuahan sel telur, transportasi blastokis, implantasi, dan tumbuh kembang janin. Nah, setelah itu kita akan membahas lebih detail yang termasuk dari organ genitalia eksterna dan interna. Check it out. Selanjutnya kita akan membahas bagian eksternal terlebih dahulu ya. Bagi dari vulva, mons pubis atau veneris, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, introitus vagina, himen, lubang kemih, dan juga perineum. Kemudian selanjutnya kita akan membahas lebih detail apa sih yang dimaksud vulva, apa sih yang dimaksud klitoris. Nah, dimana vulva tersendiri ini nampak dari luar ya, mulai dari mons pubis sampai ke tepi perineum, terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, himen, vestibulum, orificium urethra externum, dan kelenjar-kelenjar pada dinding vagina. Kemudian next, di sini selanjutnya ada mons pubis, di mana daerah yang menggunung di atas simfisis yang akan ditumbuhi rambut di kemaluan. Nah, apabila wanita beranjak dewasa, nah di mana di mons pubis ini tersebut itu ditumbuhi dengan rambut-rambut halus. Nah, disitulah yang disebut dengan mons pubis atau veneris. Next, kemudian ada labia mayor. Nah, labia mayor ini berada pada bagian kanan dan kiri berbentuk lonjong. Nah, yang pada wanita menjelang dewasa ditumbuhi juga oleh pubes atau lanjutan dari mons veneris. Itu maksudnya ditumbuhi juga oleh rambut-rambut halus. Nah, kemudian ada labia minor. Nah, di sini adalah bagian dalam dari bibir besar yang berwarna merah. Terus lipatan jaringan tipis di balik labia mayor ini tidak mempunyai folikel rambut. Banyak terdapat pembuluh darah, otot polos, dan ujung serabut saraf. Nah, jadi labia mayor yang bagian luar, sedangkan labia minor itu bagian dalam yang tidak ditumbuhi rambut. Kemudian next ada klitoris, di mana klitoris ini terdiri dari caput atau glans klitoridis yang terletak di bagian superior vulva dan korpus klitoridis yang tertanam di dalam dinding anterior vagina. Nah, terdapat juga reseptor androgen pada klitoris, banyak pembuluh darah dan ujung serabut saraf yang sangat sensitif, di mana klitoris ini sangat sensitif dan banyak pembuluh darah di dalamnya. Kemudian next ada vestibulum. Nah, di sini di vestibulum agak di bawahnya klitoris ya, daerah dengan batas atas klitoris. Nah, dia itu di bawah klitoris, tepat di bawah klitoris. Bisa dilihat di gambarnya nanti. Nah, batas lateral labia minor terletak di bawah selaput lendir vulva. Nah, terdiri dari bulbus vestibuli kanan dan kiri. Di sini dijumpai kelenjar vestibuli mayor atau kelenjar Bartolini dan kelenjar vestibuli minor. Next, kita membahas tentang introitus vagina, di mana introitus vagina ini merupakan pintu masuk ke vagina. Nah, terletak di bagian bawah vestibulum. Nah, pada gadis atau Virgo, ini itu tertutup lapisan tipis bermukosa, yaitu satu darah atau himen, nah utuh tanpa robekan, dimana introitus vagina ini apabila kita masih gadis atau Virgo, maka dia itu masih tertutup atau utuh tanpa robekan. Kemudian next ada
himen. Nah, himen itu selaput darah, merupakan selaput yang menutupi introitus vagina. Nah, jadi introitus vagina ini akan terlihat apabila himen ini terbuka. Kemudian himen normal ini terdapat lubang kecil untuk aliran darah menstruasi. Nah, sebenarnya itu untuk lubang di vagina itu ada di vagina. Di sistem reproduksi itu ada 3, ada lubang. Pokoknya nanti akan saya jelaskan. Nah, ini himen ini ada lubangnya untuk aliran darah menstruasi. Dapat berbentuk bulan sabit, bulat, oval, septum atau fimbriae. Akibat koitus atau trauma lain, himen dapat robek dan bentuk lubang menjadi tidak beraturan dengan robeknya, misalnya berbentuk fimbriae. Jadi di sini ada beberapa bentuk himen. Nah, itu. Kemudian next ada orificium urethra externa. Nah, ini orificium urethra externa adalah tempat keluarnya air kemih yang terletak di bawah klitoris, di sekitar lubang kemih kanan dan kiri didapati lubang kelenjar scan. Kemudian next ada perineum. Nah, daerah antara tepi bawah vulva dengan tepi depan anus, batas otot-otot diafragma pelvis dan diafragma urogenitalis. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang alat reproduksi bagian dalam atau alat reproduksi genitalia internal, di mana alat reproduksi ini terbagi menjadi 4: vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Kemudian kita akan membahas satu persatu apa sih yang dimaksud dengan vagina. Nah, vagina ini atau liang kemaluan atau biasanya disebut sebagai tabung. Nah, tabung yang dilapisi membran dari jenis epitelium bergaris khusus. Nah, dialiri banyak sekali pembuluh darah. Jadi di vagina itu banyak sekali pembuluh darah dan serabut saraf. Nah, mirip penghubung dari vestibulum ke uterus dengan panjang 7,5 cm. Pada puncak vagina menonjol leher rahim atau cervix uteri yang disebut porsio. Nah, dinding sebelah dalam vagina berlipat-lipat yang disebut ruge. Nah, jadi di dalam dinding vagina itu berlipat-lipat kembali. Nah, itu yang disebut sebagai ruge. Kemudian next, uterus. Nah, uterus ini adalah organ yang tebal, berotot, berbentuk buah pir. Nah, terletak di dalam pelvis antara rektum dan kandung kemih. Nah, ototnya itu disebut sebagai myometrium. Nah, terdiri dari jaringan ikat dan ligamen. Panjangnya itu kurang lebih 7,5 cm dengan lebar 5 cm, tebal 2,5 cm. Nah, pada wanita yang belum menikah, panjangnya 5-8 cm, sedangkan beratnya itu 30-60 gram. Kemudian ini uterus juga terdiri dari fundus uteri atau dasar rahim, kemudian corpus uteri, kemudian cervix uteri. Kemudian dinding uterus itu terdiri atas 3 tadi, karena ada lapisan-lapisan kan, ada 3, yakni ada endometrium, ada myometrium, dan lapisan serosa. Kemudian fungsi uterus ini untuk menahan ovum yang sudah dibuahi selama masa perkembangan. Nah, ovum ini diantarkan ke uterus melalui tuba uterina dan tertanam di endometrium. Nah, pada saat hamil adanya menjadi tipis tetapi kuat seiring dan pertumbuhan janin. Nah, kemudian ada juga pada saat melahirkan, uterus ini akan berkontraksi untuk mendorong bayi dan plasentanya keluar. Nah, makanya uterus ini sangat penting buat tubuh kita. Kemudian selanjutnya ada tuba fallopi. Nah, ini tuba fallopi ini terdiri atas 2 saluran ya. Saluran telur di mana terletak di kiri dan di kanan. Kemudian panjangnya itu kurang lebih 12 cm dengan diameter 3-8 mm. Kemudian bagian luarnya itu diliputi oleh peritoneum visceral yang merupakan bagian dari ligamentum latum. Nah, fungsi dari tuba fallopi ini menghantarkan ovum dari ovarium ke uterus, kemudian menyediakan tempat untuk pembuahan. Kemudian next ada ovarium. Nah,
kan tuba falopi ini menyediakan tempat untuk pembuahan dan mengantarkan ovum dari ovarium ke uterus. Nah, jadi ovarium ini merupakan kelenjar berbentuk buah kenari. Nah, yang di ujung tuba falopi itu ya terletak di kiri dan di kanan uterus di bawah tuba uterina dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum latum uterus. Kemudian ovarium ini atau induk telur ini setiap bulan akan menghasilkan sebuah telur atau ovum yang akan dilepaskan pada pertengahan siklus menstruasi atau pada biasanya pertengahan siklus kan hari ke-14. Nah, kemudian fungsinya juga ada pengeluaran ovum yang sudah matang disebut ovulasi. Kemudian tiap ovarium itu beratnya 5-6 gram. Kemudian fungsi ovarium itu memproduksi ovum, memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, jadi kalau ditanya di mana sih produksi hormon estrogen? Nah, itulah di ovarium. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kelenjar mama atau payudara. Nah, di mana setiap wanita itu pasti memiliki mama. Nah, di mana payudara ini adalah pelengkap organ reproduksi wanita yang berfungsi untuk mengeluarkan air susu. Di mana air susu itu akan sangat penting untuk tumbuh kembang bayi nantinya. Kemudian payudara ini atau mama adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit di atas otot dada. Nah, fungsi dari mama ini adalah memproduksi susu untuk nutrisi bayi. Manusia mempunyai sepasang kelenjar payudara yang beratnya kurang lebih 200 gram, saat hamil 600 gram, wow, dan saat menyusui 800 gram. Sungguh hebat ciptaan Tuhan. Kemudian struktur payudara itu pada payudara itu terdapat 3 bagian utama, di mana ada korpus, areola, dan papilla. Di mana korpus ini bagian yang membesar, kemudian areola ini bagian yang kehitaman di tengah atau puting, kemudian papilla atau puting yaitu bagian yang menonjol di puncak payudara. Jadi korpus yang membesar, areola bagian tengah yang warna hitam, nah putingnya itu disebut papilla. Korpus, areola, papilla. Kemudian ada laktasi. Laktasi ini atau pengeluaran air susu ini juga terbagi menjadi 2 tahap. Nah, ada sekresi air susu berlangsung pada minggu ke-16, sekresi berupa cairan bening yang disebut kolostrum yang kaya akan protein. Setelah bayi lahir, pengeluaran kolostrumnya ini dirangsang oleh hormon prolaktin. Kemudian ada pengeluaran air susu. Nah, bila mendapat rangsangan berupa isapan bayi, maka air susu akan keluar dari kelenjar air susu, nah, ke dalam saluran air susu atau ductus lactiferus. Kemudian sekianlah presentasi saya terkait anatomi fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Maka berakhir pula lah video ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.